Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindal Hidayati, JKP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Tonjong, Kabupaten Brebes. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan rekan saya, Bu Umi Ubaidah, beliau guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tonjong. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Umi? Alhamdulillah kabar saya sehat, senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita bisa berjumpa ya Bu. Dalam perjumpaan kali ini kita melakukan percakapan praobservasi ya, untuk persiapan awal ya sebelum Ibu masuk kelas, dan nanti saya akan supervisi terhadap berjalannya pembelajaran di kelas yang Ibu laksanakan. Praobservasi ini agar Ibu lebih siap lagi, kemudian lebih percaya diri ya Bu ya, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, sehingga menciptakan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita. Terus tujuannya adanya supervisi itu untuk mengetahui dan juga memperbaiki pembelajaran di kelas yang Ibu laksanakan. Itu ya. Sebelum ke supervisi selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Bu ya. Ya, silakan. Yang pertama itu mengenai dengan tujuan Bu. Tujuannya apa sih yang akan dicapai sama Ibu dalam pembelajaran kali ini? Tujuannya yang akan saya sampaikan di kelas ya, pertama itu tujuan dari materi itu sendiri mengenal tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing atau bahasa daerah seperti itu. Maksudnya di sini itu berpusat pada peserta didik agar peserta didik itu, ini kan materinya mengenai teks hasil observasi ya. Nah, di dalam teks hasil observasi tersebut itu nanti akan ada tanda bacanya gitu ya, tanda baca dan penulisan bahasa asing di situ nih. Nah, tujuannya itu agar siswa itu di dalam menulis itu memperhatikan rambu-rambu. Memperhatikan rambu-rambu di dalam menulis itu agar bisa dipahami oleh dirinya sendiri dan khususnya orang lain juga gitu ya, di dalam membacakan agar maknanya itu bisa langsung dipahami tanpa berbelit-belit seperti itu. Kemudian ini kan banyak pengaruh dari medsos ya. Sekarang anak-anak pada mungkin banyak rata-rata lah, hampir rata-rata menggunakan telepon seluler ya, yaitu yang telepon cerdas gitu kan, smartphone gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan khususnya dari segi bahasanya seperti itu. Bahasanya yang kadang susah dipahami ya. Berarti tujuan di sini Bu Umi akan melaksanakan atau yang pengen dicapai ya Bu Umi ya. Yang pertama itu mengenai tanda baca, kemudian supaya anak bisa memperhatikan rambu-rambu penulisan tanda baca itu ya. Kemudian anak-anak mampu menulis dengan bahasa asing atau istilahnya kata serapan gitu. Bahasa asing atau kata serapan itu ya bahasa asing yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Sangat bagus sekali ya Bu, ini tujuannya ini dicapai sama Ibu. Oke, berarti 3 itu semoga bisa tercapai ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Oke ya, amin ya. Ini pertanyaan yang kedua Bu. Bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai? Kira-kira yang mau yang dicapai yang mana? Kalau area pengembangan sih pengennya kita sekali masuk di kelas semuanya bisa tercapai gitu ya. Tapi mungkin kembali lagi ke anak juga butuh tahapan atau proses seperti itu. Jadi yang paling saya soroti nanti mungkin di bagian dari kognitifnya ya, atau pengetahuan, kemudian itu yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah dari psikomotoriknya seperti itu. Jadi nanti si anak itu mampu untuk mengembangkan praktek atau seperti apalah, nanti kita lihat di kelas bagaimana anak itu mampu memberikan umpan balik seperti itu berdasarkan materi apa yang sudah saya sampaikan. Oke, sip, bagus sekali ya Bu ya. Berarti yang intinya yang akan dikembangkan itu 2 aspek ya Bu, yang kognitif dan juga psikomotorik. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya.
bagaimana rancangan yang akan digunakan di dalam kelas, ya maksudnya strateginya bagaimana, metode yang digunakan apa, ya modelnya, medianya yang dipakai apa. Iya. Jadi ketika kita akan ke kelas itu kan artinya butuh sekali panduan ya. Jadi seperti petani ketika mau ke sawah, mereka juga butuh alat-alat ya sebagai ini ya, kayak cangkul, kemudian sabit gitu ya. Ya sama juga seperti kita ketika mau ke kelas itu mungkin akan ada ini ya, biar terkonsep gitu ya. Mungkin nanti saya akan menggunakan strategi dari segi metodenya ya. Mungkin akan ada tanya jawab terlebih dahulu, kemudian ada metode ceramah di situ. Itu ya Bu ya. Iya. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan diskusi ya, supaya lebih paham lagi ya Bu ya. Tentang diskusi. Terus kalau modelnya kira-kira mau pakai apa modelnya? Kalau model sebenarnya nanti akan ini ya, kita akan menemukan sendiri ya ketika kita sudah berjalan. Nanti modelnya akan terlihat sendiri. Cuman saya modelnya itu PBL ya. PBL ya, berarti berbasis masalah gitu. Jadi nanti akan saya berikan semacam lembaran seperti itu. Kemudian peserta didik mencoba mencari sendiri atau menggali sendiri masalah itu sampai ke menemukan solusinya, jawaban. Oke, sangat bagus sekali. Barangkali media yang digunakan media yang dibutuhkan paling nanti saya membutuhkan KBBI, kamus bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, kemudian lembaran ya, lembar ini apa namanya, lembar kerja besar ya. Mungkin percakapan praobservasi cukup sekian ya Bu ya. Ini untuk pemanjutan saja ya, pemanjutan kelas. Terus ini yang terakhir bagaimana sih perasaannya Ibu setelah melakukan percakapan ini? Percakapannya kebetulan saya lagi fit ya. Jadi saya selalu merasa bahagia. Terima kasih sekali. Kali ini saya bisa sharing dengan Ibu Arina meskipun tidak satu ini ya, bukan satu rukun ya. Bahasa Indonesia. Saya pendidikan agama Islam. Alhamdulillah kita bisa sharing ya. Ya, meskipun lintas materi. Kemudian setelah pembicaraan ini saya jadi semakin terkonsep ya. Apa yang akan saya sampaikan nanti di kelas? Oh ya, saya harus seperti ini karena sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari yang memancing ya. Saya mau seperti apa sih? Oke, nanti kita sampai berjumpa di kelas ya Bu ya. Cukup sekian saja. Terima kasih Bu Umi. Sampai berjumpa. Terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di kelas, S-nya ditaruh dulu, silakan. Ya, ini satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Kalau sudah bel masuk, kalian harus punya rasa kesadaran diri. Oh ya, belnya udah bunyi, tapi saya waktunya masuk seperti itu. Jangan diobrak-obrak, gurunya yang nungguin siswanya. Seperti itu ya. Baik, hari ini masuk semua. Masuk semua. Ada yang tidak berangkat. Ya. Coba saya absen dulu. Aisyah Naila Rohmi, Alea Zara, Anissa, oh ini yang sakit ya. Anissa ada. Aurelia, Devananda, Dinda sakit lagi. Virus, Faizal, Febri Arsiani, Firly, Galang, Hani, email, berarti 2 ya? Ini udah berapa hari? Email baru hari ini.
Imtiaz, Jasmine, Laila, Lutfian, Azrilabi, Fardan, Ilham, Rizky, Hafa, Muhammad Azmi. Topinya dilepas mas. Terus duduknya jangan tiga-tiga dong. Mana? Oh ya, cincin. Gak apa-apa, yuk. Yang penting kan jangan berdesakan di situ. Ya. Putra ini. Ya. Putra Pratama Sena, Revando, Alfa, ada suratnya berhari ini. Vika, Bulan, Januar, Martina ya, Zarina, yang di UKS. Baik. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Tadi kalian sudah sarapan ya? Sudah sarapan, kemudian sudah kenyang ya? Tadi rupanya pas istirahat, kemudian pada memboyong makanan-makanan di apa? Tangan kanan sama tangan kiri. Sebenarnya memboyong ya, artinya kalian sudah harus semangat mengikuti pelajaran karena apa perutnya sudah terisi. Ya, alangkah baiknya memang kalian kalau mau berangkat itu setiap hari sarapan dulu ya. Ada yang terbiasa tidak sarapan? Kenapa? Males ya. Apa karena bangunnya kesiangan? Iya, tidurnya jam berapa sih? Kalau pelajar itu harusnya tidurnya itu ya jam normal ya, paling tidak jam 9 lah. Bangun jam 3 sholat dulu. Iya, ya. Ya, jadi jangan bangun jam 6, begitu bangun langsung apa HP-an dulu terus makan, ya. Salah itu, ya. Jadi kalian juga harus hidup disiplin. Benar ya? Ngomong-ngomong masalah disiplin, tadi pagi kalian sudah melaksanakan piket belum? Belum. Ayo, semuanya tunduk. Lihat, ada sampah di situ. Ambil dulu, diambil, keluar buang dulu. Keluar buang dulu. Semuanya bawa semuanya. Ambil. Ambil dulu semuanya. Ya,
Betul sekali, tepuk tangan untuk teman kita. Ya, jadi teks laporan hasil observasi itu merupakan jenis teks yang memberikan informasi umum ya mengenai objek ya. Objek itu kan banyak ya, bisa berupa alam, kemudian benda-benda yang lainnya ya seperti tumbuhan, kemudian apa lagi? Ya, hewan dan sebagainya. Intinya seperti itu. Kemudian tadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah itu secara lengkap dan sempurna, objektif, global dan universal. Objek yang akan dibicarakan dalam bahasa dan objek tunggal. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian berdiri yang sudah terbukti kebenarannya. Tidak mengandung rasa lupa atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Tidak adanya bagian penutup dari penulis. Iya, betul sekali. Itu adalah pengertian dan ciri-ciri dari apa? Teks. Yang laki-laki kok diam aja? Teks laporan hasil observasi. Ini sekilas mengingat ya materi-materi yang kemarin. Kemudian setelah itu kita juga belajar mengenai topik dan gagasan utama ya. Topik dan gagasan utama yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Ada yang ingin menjawab? Bisa menjawab? Siapa? Ya, silakan. Siapa ya? Ada ya? Tidak, silakan. Yang keras suaranya. Yang lainnya menyimak ya. Ya. Ya, itu mengenai topik dan gagasan utama. Kalau kalian punya buku pendamping LKS, bisa kembali lagi kalian melihat ya di halaman 7 ya. Ya, kemudian di situ juga sudah ada topik yang memiliki beberapa cirinya. Kemudian kemarin juga kita sudah sama-sama mempelajari mengenai struktur teksnya. Ya, struktur teks apa? Laporan hasil observasi. Betul. Apa sih strukturnya? Apa saja? Coba yuk jawab. Sebelum kita ke materi selanjutnya ya, coba saya pengen mengulas dulu strukturnya apa? Mari, yuk. Ya. Apa? Judul. Kemudian betul, pernyataan umum. Setelah itu Deskripsi bagian. si bagian lalu Deskripsi manfaat. betul, deskripsi manfaat. Ada 4 ya. Iya. Ya baik. Saya kira mengenai teks laporan hasil observasi yang minggu kemarin kalian sudah kembali mengingatnya dan bisa ini ya kembali dipelajari di rumah ya. Untuk materi kita kali ini kita akan mempelajari mengenai mengenal tanda baca dan penulisan berbahasa asing di dalam teks laporan hasil observasi. Ini berarti bagiannya bagian F ya, karena di awal bagian A sampai F sudah.
konsentrasi judulnya apa? Betul sekali. Apa? Mari kita mempelajari apa? Yo, jawab apa? Ya, betul sekali judulnya penumpang bus kota. Ini halaman berapa? Ada di halaman berapa? Kira-kira setelah kalian membaca, kalian memahami maknanya nggak? Kemarin kan sudah dipahami ya, kita sudah mencari ciri-ciri apa strukturnya ya, kemudian bahasanya bagaimana. Nah, kali ini kita akan mengupas mengenai tanda bacanya di dalam sebuah teks. Tapi sebelum kita ke sebuah teks, ya, kita akan mengenal dulu tanda-tanda atau tanda baca itu ada apa saja sih? Betul, koma, dijawab langsung juga sekali titik ada baca, ada tanda baca tadi, nah titik terus tanda tanya, tanda titik koma, tanda petik, betul. Apalagi tanda hubung, bagus. Ayo yang laki-laki lebih aktif lagi. Apa tanda lagi? Tanda tanya, betul. Hah? Tutup kurung, bukan kurung. Iya, jangan kurungan apa burung. Kurungan jago ya, ya. Betul sekali. Kita mulai dari yang pertama ya. Kalau cuma apa? Kalau cuma ditulis mungkin banyak sekali ya. Jadi kita langsung aja satu-satu ya. Kita beri contohnya yang pertama yaitu tanda titik dulu. Silakan kalian bisa buka buku pendamping kalian ya di halaman berapa di sini? 15 ya. Mengenal tanda baca dan penulisan kata berbahasa daerah. Perhatikan ya. Coba ketika hei jangan berisik. Kira-kira kalian kaget nggak? Kaget ya. Itu namanya intonasi. Hei jangan berisik. Itu namanya intonasi. Kaitannya nanti dengan apa? Tanda baca. Jadi kita itu sering ya bahasa lisan itu akan sangat berbeda dengan bahasa tulis. Contoh ketika kamu mengetik ini ya pesan ya, sebuah pesan. Mengetik sebuah pesan. Hei, jangan berisik. Itu kita nanti akan memaknai apa? Berbeda-beda. Ya kan? Ada yang hei, jangan berisik. Biasa aja. Ada yang hei, jangan berisik. Itu semua tergantung dengan intonasi kita. Itu nanti kaitannya dengan tanda baca. Gitu. Ya. Jadi bahasa lisan itu akan sangat berbeda dengan bahasa tulis. Gitu. Nah, sekarang kita ke tanda titik. Ya. Di situ ada tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Saya beri contohnya ya. Adik dan ayah ingat ya, ini merupakan sebuah kalimat. Ya. Kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital, ya, huruf kapital. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini yang dimaksud tanda titik ini. Semua kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Ya, di situ sudah ada keterangannya. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang
Intisar atau daftar. Ya, contoh lagi nih. Ini bagian ini ya. Provinsi Jawa Barat. Pada kata provinsi Jawa Barat. Nah, di sini ada dua romawi. Dua romawi ini yang dimaksud adalah titik memisahkan angka. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan apa? Angka, kemudian jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contohnya pukul. Nah, pukul 05:08 ya. Kemudian pukul nih, di sini ada titik ya, di sini juga ada titik. Ini untuk memisahkan jam, detik, dan menit. Gitu ya. Nggak ada tanda titiknya lagi. Kemudian yang ketiga, di situ ada tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Jangan bermain. Yuk. Kamu bisa menjelaskan di depan. Bisa menjelaskan di depan. Enggak, bisa menjelaskan. Kalau bisa menjelaskan. Ini dibenerin lagi. Ya, berikutnya tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh ya. Kecelakaan di tol mencapai 1.200 kejadian. Ya. Kemudian yang ini saya kira udah cukup ya, ini tanda titik ya. Berikutnya tanda apa? Tanda koma. Tanda koma ya. Tanda koma yang pertama adalah tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam sebuah rincian atau pembilangan. Contoh ya, contohnya 1, 2, 3, dan sebagainya. Ini ya. Berikutnya yang kedua. Yuk dibaca yang kedua. Saya contohkan, wahana itu sangat menyenangkan, tetapi sebenarnya membahayakan. Nanti terdapat tanda koma. Wahananya itu sangat menyenangkan, tetapi membahayakan. Nah, ini tanda koma. Saya kira cukup dua saja ya contohnya ya. Nanti setelah ini kita akan lebih belajar lagi dengan contoh yang ada di dalam teks. Jadi nanti kalian
Di situ ada kalimat apa yang bercetak biru? Nama ilmiah dari buah manggis. Dibaca silakan. Nama ilmiah dari buah manggis ialah Axinia mangosana. Tuh, saya tulis ya di sini ya. Ini ditulis cetak miring. Nama ilmiah buah manggis ialah Axinia mangosana. Ini cetak miring ya. Kemudian yang kedua apa? Orang tua harus bersikap memberi hadiah. Tuh, sekarang perhatikan. Di sini ada dua kata yang bercetak miring. Dibaca yuk. Belakang. Mas, baca. Yang pertama. Nama ilmiah buah manggis ialah Axinia mangosana. Iya, betul. Yang keduanya dibaca lagi. Sebelahnya. Yuk. Orang tua. Bersikap. Ada lagi dicetak miring. Ada apa?
Ayo, silakan kamu tulis dulu nama kelompoknya. Kalian tulis nama kelompoknya ini kelompok apa itu? Kelompok apa? Apa? Mawar tulis kamu. Lavender tulis nama kelompoknya. Lavender. Kita tulis anggota kelompoknya siapa saja ya? Belakangnya. Mawar. Mawar lavender. Mawar. Nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja? Berikutnya, kalau sudah belum? Kalau sudah, langsung kalian lihat, ya, lihat teksnya. Di situ kalian hubungi tanda baca. Belum ada tanda bacanya kan di situ? Ya, silakan dihubungi tanda baca. Belum ada tanda bacanya, ya. Setelah itu di garis bawah kata-kata yang berbahasa asing. Di garis bawah kata-kata yang berbahasa asing. Ada bacanya saya beri waktu 20 menit dari sekarang ya. Warna
Perhatikan semua, ini kembali saya menyampaikan ya. Ya, dengerin ya. Kembali saya menyampaikan, itu dikasih tanda baca, tanda titik, tanda koma, titik juga, tanda titik koma. Ya, kemudian yang merupakan bahasa asing, ya, itu digaris bawah. Setelah itu didata, ya, kata-kata asingnya itu ada apa saja. Lalu kalian ambil KBBI yang sudah saya sediakan, ya, untuk mengartikan tanda asing itu. Apa namanya, kata asing itu maksudnya. Paham ya? Ya, silakan dikerjakan kembali. Tandanya langsung di sini aja, dikasih titik komanya di sini, ya. Terus yang merupakan kata berbahasa asing di garis bawah ada apa saja, kemudian kamu cari tahu. Ya. Kita lihat ya untuk aplikasi. Yang butuh KBBI silakan ya diambil.
Nanti setelah kalian mendapat ya kata-kata yang menurut kalian itu susah, ya kalian kan udah langsung ya cari di KBBI. Nah setelah itu dikumpulkan dari satu
Ini ditembakkan ini tuh pas. Ya, waktunya udah habis ya. Silakan kalian kumpulkan. Ya, silakan kalian kumpulkan. Ya, silakan kalian kumpulkan tugasnya. Ya, ini ada kelompok lavender sudah, bunga mawar sudah, kemudian kelompok hazel sudah. Ya, masih kurang dua kelompok lagi. Silakan. Ya, boleh. Yuk, kumpulin. Yuk. Ya. Kamu dengar? Ayo kelompok ini ya. Baik. Iya, semuanya sudah ya. Kalau semuanya sudah, tadi kemudian juga sudah enter ya. Dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya, di sini berarti ada berapa kelompok? 1, 2, 3 ya. Ini kelompoknya. 4, 5, 6. Dari kelompok 6 kelompok ini, saya akan menunjuk perwakilan satu kelompok saja untuk membacakan. Karena ini kan sudah kalian menghubungi dengan tanda baca ya. Dan isi perwakilan dari kelompok yang ini sudah dikasih. Yang lainnya menyimak, mendengarkan. Yang lainnya menyimak. Yang lain boleh keluar. Semangat dulu, semangat dulu.
percakapan pasca observasi. Bersama saya Arinta Hidayati, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Tonjong, Kabupaten Brebes. Dengan rekan saya yaitu Bu Umi Ubaidah. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tonjong. Assalamualaikum Bu Umi. Ya, waalaikumsalam Ibu Arita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabarnya semangat, sehat dan bugar sekali. Ya, kayak semangat sekali ya Bu ya. Hari ini kita setelah melakukan observasi kemarin ya Bu ya dalam kelas. Hari ini kita ada percakapan pasca observasi Bu. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi pembelajaran yang Ibu Umi lakukan di kelas ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu ya Bu. Nanti saya ada beberapa pertanyaan. Nanti Ibu jawab aja dengan santai seperti ya Bu ya. Yang pertama yaitu pertanyaannya, bagaimana sih Bu perasaannya setelah saya melakukan observasi di kelas ini? Iya. Perasaan saya setelah tadi diobservasi ya, tentunya udah masuk sendiri seperti itu, melihat pembelajarannya seperti apa langsung gitu. Saya merasakan senang, bahagia, dan saya merasa banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah saya petik di situ ya. Ternyata oh begini ya rasanya seperti itu. Kemudian keadaan di kelas itu seperti apa, saya nanti harus selalu evaluasi seperti itu. Sudah pastinya perasaan saya sangat bahagia karena saya juga mungkin beberapa pilihan ya di antara rekan-rekan sejawat yang dipilih menjadi ini ya objek observasinya gitu. Karena saya yakin dengan Bu Umi, jadi saya pilihnya Bu Umi. Terima kasih. Oke, berarti senang ya Bu ya perasaannya. Saya merasa senang, bahagia ya, bahagia sekali. Terus ini Bu, Ibu kan pas sebelum saya observasi ya, Ibu itu akan mengembangkannya kognitif dan psikomotorik. Betul. Kira-kira Bu, setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, itu sudah berhasil belum sih Bu? Ya, kalau menurut saya, menurut evaluasi saya di kelas, ya alhamdulillah ya, saya sesuai dengan keinginan saya dan tujuan pembelajaran itu sendiri tentunya ya. Area pengembangannya di kognitif dan psikomotorik gitu ya sudah cukup berhasil. Akan tetapi ya seperti itu masih saja ada kekurangannya lah sedikit, namanya juga anak-anak ya, mereka juga berbeda ini ya, artinya pengetahuannya ya, perbedaan latar belakang itulah ya yang menjadikannya mereka berbeda satu sama lain. Unik itu, unik ya. Jadi sudah cukup berhasil, tapi masih ada kekurangan sedikit. Masih ada pastinya. Artinya belum mencapai kata sempurna. Kira-kira Bu, yang menyebabkan pembelajaran atau area pengembangan itu kurang berhasil, ya maksudnya sudah berhasil tapi kurang ada sedikit kendala, itu di bagian mananya? Anak-anak cenderung kurang aktif kali ya. Kalau saya perhatikan mereka cenderung lebih banyak harus menggunakan kalimat-kalimat pemantik seperti itu, baru anak-anak mau mengutarakan isi hatinya seperti itu ya. Jadi mereka tidak pure, artinya ingin unjuk gigi atau ingin sekedar menjawab pertanyaan dengan mantannya gitu. Itu semua harus saya pantik dulu gitu. Mungkin mereka malu. Nah mungkin seperti itu kendalanya, mungkin malu dan kurangnya percaya diri. Kurang pede. Kadang mungkin mereka malu, nanti jawaban yang saya katakan ternyata salah, atau nanti diketawain sama temannya atau seperti apa. Itu kendalanya. Jadi pembelajarannya kurang sempurna seperti itu ya, kurang aktif gitu ya. Betul. Oke, dari kendala-kendala yang Ibu Umi hadapi ya Bu, kira-kira rencana ke depan supaya kendala itu diminimalisir ya, Bu Umi itu mau melakukan apa? Saya jelas akan selalu memotivasi anak-anak, itu sudah jelas ya, memotivasi anak-anak, dan tentunya bukan saja memotivasi lisan Ibu, tetapi saya juga akan mendukung mereka belajar, kemudian merangkul mereka bagaimana sih caranya untuk keluar dari zona-zona kayak malu, kurangnya rasa percaya diri, kemudian bagaimana caranya mencari materi di luar ini, ibaratnya kayak kalau misalkan ya di luar pembelajaran, kalau misalkan di buku paket atau buku pendamping itu tidak ada, bagaimana sih caranya
materi-materi yang lainnya caranya gimana? Oke, kita sama-sama ke perpustakaan atau kita sama-sama bahkan kita sama-sama ke lab komputer untuk lebih tinggi lagi ya. Mungkin kalau menggunakan HP ada yang tidak membawa atau kendalanya di kuotanya atau bagaimana. Tapi kalau di lab komputer saya rasa dan saya yakin sangat mendukung seperti itu. Jadi banyak hal yang akan dijelaskan ya, motivasi maupun mencari bahan belajar yang lain ya, gitu ya. Yang lain. Terus ini Bu, rencana-rencana yang Ibu lakukan itu sangat bagus ya. Kira-kira mau mulai kapan? Kalau mulai saya rasa secepatnya ya, karena setelah saya melakukan ini yang pembelajaran di kelas, saya juga kan mengevaluasi lagi ya kekurangan-kekurangan saya sebagai istilahnya di situ kan bukan saja sebagai guru ya. Nah di situ saya berpikir oh ini temunya harus segera direalisasikan seperti itu. Sebab anak-anak ternyata kan butuh Sekali. Oke Bu, dari awal sampai akhir Umi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan bagusnya ya. Terima kasih Umi, waktunya, jawabannya saya puas sekali dengan jawaban Umi ya. Semoga pembelajaran ke depan Umi lebih baik lagi dari hari yang sekarang ya Bu. Mungkin cukup sekian wawancara kali ini ya, nanti saya tunggu kabar baiknya Umi sudah melakukan perubahan yang bagus ya Bu ya. siap. Siap. Mungkin itu saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.